Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Poi News. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Thomas Trikasi Lembong, melayangkan laporan resmi ke Mahkamah Agung MA dan Komisi Yudisial terhadap 3 hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta yang sebelumnya memvonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula kristal mentah atau GKM. Tom Lembong yang baru saja dibebaskan lewat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa proses hukum yang ia jalani penuh dengan rekayasa dan tidak mencerminkan keadilan. Dalam keterangannya, Tom ini menilai bahwa hakim tidak independen dan tidak mempertimbangkan fakta utama bahwa kebijakan impor tersebut merupakan hasil keputusan pemerintah pusat. Bahkan atas instruksi langsung Presiden Jokowi, saya tidak akan diam, saya akan bongkar semuanya. Yang saya jalankan waktu itu adalah perintah dari Presiden langsung. Tapi kenapa ketika ada masalah ini muncul, saya justru dikorbankan sendiri, tegas Tom Lembong di depan awak media. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu yang kita utamakan. Ya. Ya, bahkan usai menyampaikan laporan di gedung MA, Tom Lembong ini melalui kuasa hukumnya Zaid Musafi menyerahkan berkas laporan dugaan pelanggaran kode etik dan juga perilaku hakim ke MA dan KY. Mereka ini menilai bahwa vonis terhadap Tom Lembong ini cacat secara hukum karena tidak memasukkan unsur kesaksian dari Presiden Jokowi, yang meski peran Presiden Jokowi disebut-sebut krusial dalam pengambilan keputusan impor tersebut, satu hal yang aneh ya, sejak awal proses hukum Presiden Jokowi tidak pernah dimintai keterangan, tidak pernah dipanggil sebagai saksi, padahal ya, beliau yang memberi instruksi ini, kenapa ini dibiarkan? Ujar Zaid. Sebelumnya dalam pernyataan kepada media, Presiden Joko Widodo mengakui telah memberikan instruksi terkait dengan impor gula. Namun, ia ini menegaskan bahwa pelaksanaan teknis berada di tangan menteri dan lembaga terkait, termasuk BKPM dan Kementerian Perdagangan. Namanya keputusan, kebijakan negara itu memang berasal dari Presiden, tapi pelaksanaan teknisnya ada di kementerian, lembaga, atau BUMN, ujar Jokowi. Pernyataan ini justru memantik kritik keras ya dari publik dan juga dari kubu Tom Lembong sendiri. Banyak pihak yang mempertanyakan mengapa ya Jokowi ini tidak dimintai pertanggungjawaban terkait dengan politik maupun hukum, padahal ya telah secara terbuka nih mengakui memberi perintah yang menjadi perkara dan pangkal dari masalah ini. Pembebasan Tom Lembong lewat abolisi justru membuka babak baru ya, alih-alih diam. Tom Lembong justru melakukan serangan balik melalui jalur hukum, yang menurutnya ya abolisi bukan berarti mengakui bersalah, melainkan pembebasan dari kekeliruan sistem hukum yang mengabaikan fakta politik. Kalau Jokowi sekarang bilang itu perintah dia, kenapa saya yang dihukum? Apakah aparat penegak hukum menutup mata atau sengaja diarahkan untuk menyelamatkan orang di atas? Ucap Tom Lembong secara tajam. Bahkan Komisi Yudisial membenarkan telah menerima laporan dari tim hukum Tom Lembong dan menyatakan akan segera memverifikasi data dan kronologi perkara untuk menilai adanya indikasi pelanggaran etik oleh majelis hakim. Kami akan panggil pelapor dan melakukan klarifikasi jika ada dugaan pelanggaran etik, tentu akan kami proses sesuai dengan mekanisme yang ada, ujar juru bicara KY. Kasus ini menjadi presiden penting dalam tata kelola kebijakan publik dan pertanggungjawaban pejabat tinggi negara. Bahkan juga ya banyak pihak ini mendesak agar Presiden Jokowi juga bersedia memberikan keterangan secara resmi atau bahkan dipanggil dalam proses hukum lanjutan. Jika tidak, maka abolisi terhadap Tom Lembong akan dinilai hanya sebagai pengalihan isu, bukan pemulihan keadilan yang sejati. Pelaporan resmi yang dilakukan oleh Tom Lembong terhadap 3 hakim Tipikor Jakarta ini membuka lembaran baru dalam dinamika politik nasional. Dalam pernyataan terbarunya, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Jokowi itu mengindikasikan adanya skenario busuk yang disusun untuk menyelamatkan nama besar di atasnya. Diduga kuat merujuk pada Jokowi sendiri. Bahkan Tom Lembong menyebut nih bahwa proses hukum yang menjerat dirinya hanya sebatas
tip of the iceberg dari permainan kekuasaan yang lebih besar. Bahkan ia menilai bahwa aparat hukum sejak awal hanya diarahkan untuk mencari korban pelaksana, bukan penanggung jawab kebijakan. Nah, ini bukan sekedar salah tangkap ya. Ini adalah bentuk nyata dari kriminalisasi teknokrat untuk lindungi keputusan politik. Ya, kalau Presiden Jokowi sudah mengakui memerintahkan, apa gunanya saya dihukum? Kecuali ada skenario menutupi peran besar itu, ujar Tom Lembong dalam wawancara eksklusif dengan jurnalis independen. Ya, meski Presiden Prabowo memberikan abolisi dalam bentuk pengampunan ya, banyak pihak nih menilai bahwa langkah tersebut sebagai strategi pengendalian krisis politik, bukan pemulihan keadilan. Bahkan sebagian pengamat menduga abolisi diberikan untuk membungkam Tom Lembong agar tak lagi menyeret nama Jokowi lebih dalam. Namun justru sebaliknya, setelah dibebaskan, Tom Lembong langsung bergerak aktif menyerang balik, mengungkap dokumen dan melibatkan Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial dalam gugatannya. Jika saya diam, maka saya menjadi bagian dari sistem yang busuk ini. Saya tak ingin disebut penakut. Abolisi bukan berarti saya lemah. Justru ini awal dari pelurusan kebenaran, tegas Tom Lembong. Pernyataan Jokowi yang menyebut kebijakan impor gula adalah bagian dari tanggung jawab Presiden, tetapi eksekusinya dilakukan kementerian dianggap sebagai pengakuan setengah hati. Pengamat kebijakan publik atau Dr. Ferry Arianto bahkan juga menilai itu sebagai bentuk eh, pemutih tanggung jawab secara verbal. Apa bedanya dengan saya suruh tapi bukan saya yang laksanakan? Itu seperti ya menyuruh orang lompat ke jurang lalu cuci tangan ketika orang itu sudah jatuh. Ujarnya dalam diskusi publik via kanal YouTube Forum Demokrasi Beradab. Bahkan langkah berani Tom Lembong ini ya dianggap sejumlah kalangan sebagai sinyal bahwa konflik antara elit pasca kepemimpinan Jokowi makin terbuka. Apalagi sejumlah loyalis mantan Presiden Jokowi kini tengah menghadapi tekanan hukum maupun opini publik termasuk Hasto Kristianto dan sejumlah menteri ex-kabinet Jokowi. Tom Lembong bukan satu-satunya korban. Ada banyak orang tengah yang dieksekusi hukum sementara otak kebijakan tetap dilindungi sistem. Kata mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan dalam acara talkshow Hukum di Tangan Kekuasaan. Dampak dari laporan Tom ini juga bisa menjalar ke ranah politik. Desakan agar Komisi 3 DPR memanggil ex-Presiden Jokowi ini mulai muncul di beberapa fraksi non-koalisi. Di media sosial bahkan ada tagar periksa Jokowi dan tagar kebenaran untuk Tom Lembong menduduki trending topik. Selama 2 hari terakhir ya, sementara itu beberapa pihak juga menyebut nih Tom Lembong sebagai pion awal dari gelombang pembongkaran kebijakan busuk era Jokowi, terutama yang berkaitan dengan pangan, energi, dan juga investasi asing. Kasus ini bukan soal benar atau salah dalam prosedur impor gula. Ini sudah berubah ya menjadi cerita tentang bagaimana nih kekuasaan digunakan untuk menciptakan korban lalu dilepaskan demi menjaga reputasi.